What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video kali ini, gue mau kasih tau kalian, jangan dropship produk ini. Bisa-bisa banyak yang cancel. Sebagai dropshipper, kita harus mengetahui nih, ada beberapa produk yang tidak cocok untuk kita dropship. Emangnya apa sih? Dropship di mana kita menjual suatu produk tanpa kita stok, jadi supplier yang mengirimkan. Kamu tahu kan dropship itu apa? Kalau misalnya nggak tahu, kan udah gue kasih tahu barusan. Sebagai dropshipper, kita harus mengetahui nih, ada beberapa produk yang memang tidak cocok untuk kita dropship produknya. Ya, bukannya tidak boleh sih, tapi ya tidak cocok aja. Bukannya semua produk itu bisa di dropship ya kok? Ya tentu saja, semua produk itu bisa di dropship. Cuman kan gue bilang, ada beberapa produk yang tidak cocok untuk kalian dropship. Bukannya nggak bisa kalian dropship, bisa di dropship kok, tapi nggak cocok aja buat kalian. Nah, ngomongin soal beberapa produk yang akan gue sebutkan nanti, emang kira-kira apa? Teman-teman pasti penasaran kan? Akan tetapi teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan like dulu teman-teman, karena like kalian adalah bentuk support atau apresiasi kalian terhadap konten YouTube gua. Masa kalian pelit like, gua aja nggak pelit untuk sharing ilmu ke kalian, jadi like dulu teman-teman, like dulu. Beberapa produk yang nggak cocok untuk di dropship ini, bukannya nggak bisa kalian dropship, tapi bisa-bisa produk ini yang ada malah bikin kalian pusing teman-teman, kalau misalnya kalian tetap memaksa untuk ngedropship produk ini. Nah, kira-kira produknya apa aja? Ayo kita bahas. Yang pertama, produk yang banyak model. Maksudnya apa nih kok produk yang banyak model? Jadi produk yang banyak model ini seperti, ya contohnya kalian menjual produk yang modelnya banyak. Jadi misalnya kalian menemukan supplier yang menjual produk ini, tapi untuk model produk ini itu variannya udah banyak banget. Contohnya apa? Seperti stiker. Nah kalau misalnya stiker kan banyak sekali tuh modelnya, tapi intinya satu stiker ini. Stiker ini banyak model, misalnya gambar payung, gambar meja, gambar komputer, gambar mouse, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali modelnya dalam satu varian itu. Jadi kita sebagai dropshipper tuh bingung, aduh ini kira-kira produknya yang mana nih yang mau gue jual. Oke, terpaksa gue upload produknya di dalam satu SKU tapi variannya banyak. Nah tiba-tiba ada customer yang order nih teman-teman. Dia misalnya pengen stiker yang gambarnya meja. Pas kalian tanya supplier kosong. Karena ya mungkin stoknya berjalan terus, atau mungkin ganti model dari mejanya bentuknya seperti meja laptop tiba-tiba jadi meja komputer misalnya. Kan ada perbedaan misalnya gitu, perbedaan warna dan model dan sebagainya lah. Nah ini bisa-bisa cancel. Kalau misalnya cancel, bisa-bisa performa kalian turun. Lalu customer juga kecewa, bisa-bisa nggak belanja lagi di toko kalian. Kalau misalnya kalian tetap maksa untuk ngedropship produk ini, tetap bisa dropship produk stiker. Tapi kalau misalnya banyak cancel, ya salah kalian sendiri. Karena di video ini pun gue bilang, kalian itu lebih baik jangan dropship untuk produk-produk yang banyak model seperti ini. Stiker adalah salah satu contohnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini tahu produk-produk lain juga silahkan komen. Cuman salah satu contohnya yaitu stiker. Stiker kan banyak model banget tuh. Cuman stiker banyak modelnya tuh. Jadi kalau misalnya kalian tetap mau dropship ya silahkan. Nah tapi lain cerita apabila ternyata supplier tersebut mempunyai stoknya yang banyak banget. Dan dia emang kayak importir gede, atau mungkin memang pabrikan dan sebagainya, dan memang dia ngejual produk ini tuh stoknya bisa puluhan ribu pieces atau ribuan pieces lah. Jadi kalau misalnya kalian mendropship produk ini yang banyak modelnya, walaupun ya customer ordernya beda-beda, terus variannya juga banyak, tetap bisa kalian jual karena stok dari suppliernya banyak. Jadi kan pintar-pintar kalian untuk menemukan supplier juga sebenarnya. Cuman kalau stiker tuh agak rancu teman-teman. Pasti deh, gue yakin banget modelnya ada yang berbeda. Walaupun sama-sama gambarnya meja laptop ya, tapi pasti ada yang beda. Jadi ini bakal ribet banget kalau misalnya kalian tetap maksa untuk dropship produk ini. Bisa-bisa orderan kalian tuh banyak cancelnya. Yang kedua, produk yang stoknya sedikit. Mungkin kalau misalnya kalian bingung nih, maksud gue tuh gimana sih? Jadi ketika kalian memaksa untuk ngedropship produk yang stoknya sedikit, misalnya kan supplier tersebut misalnya jual di online nih, stoknya cuma ada 100 misalnya. 100 itu sedikit teman-teman. Bisa dibilang atau asumsi, ternyata supplier ini lagi mencoba untuk menjual produk ini. Produknya dari mana? Mungkin dia produksi sendiri, atau mungkin impor, atau mungkin dia, ya pokoknya dapat produknya dari mana, pokoknya terserah dari suppliernya. Karena dia bagi mencoba-coba, belum tentu ini laku. Jadi lagi nyoba, kalau laku ya dia stoknya banyak atau produksinya banyak, tapi kalau misalnya nggak laku ya udah habis. Terus kalian mau coba upload nih produknya, padahal stoknya cuma sedikit. Ketika nanti stok dari supplier ternyata habis, kalian tetap jual, ada orderan, cancel akhirnya. Karena ya stok dari suppliernya udah habis. Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk ngedropship produk yang stoknya sedikit. Taunya dari mana? Kalian bisa nanya suppliernya, atau mungkin ketika lihat di marketplace dia stoknya ada berapa banyak nih, kayak gitu. Kalau misalnya dari supplier langsung, kalian tanya, sorry ini produknya baru atau gimana, stoknya ada berapa?
soalnya aku mau coba dropship. Tapi kalau misalnya supplier bilang, oh ini banyak kok stoknya, oke ya udah kalian bisa dropship. Tapi kalau supplier bilang, oh ini emang produk baru, stoknya belum begitu banyak, tapi coba bantu jual dulu aja. Nah ini kalian udah boleh was-was, takutnya ketika ada orderan, ya cancel. Karena kan supplier pasti lebih percaya sama reseller daripada dropshipper. Nah, reseller yang ambil quantity, misalnya dia supplier punya 100 pieces, reseller ambil 50 pieces, dia pasti supplier kasih yang ke resellernya daripada kasih kamu sebagai dropshipper yang cuma ordernya 1 pieces atau 2 pieces doang. Jangan sampai ketika kalian baru-baru memulai dropship, ini cancel rate kalian tuh tinggi. Kita harus menghindari yang namanya cancel rate, apalagi tokonya toko baru. Terus kalian dropshipper pemula juga nih. Hindari hal-hal seperti ini supaya toko kalian tuh performanya juga bagus, dapat berjalan dengan lancar. Jadi lebih baik ya, gue sangat menyarankan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Hindari produk-produk yang stoknya sedikit. Tapi kalau misalnya kalian tetap maksa untuk mau coba jual, ya oke, nggak masalah. Karena di video ini gue cuma sharing aja dan gue ingetin ke kalian untuk hindari untuk menjual produk-produk yang stoknya sedikit. Tapi kalau kalian ngotot ya silahkan. Karena balik lagi ini adalah hak masing-masing. Di sini cuma sharing, ya kalian mendengarkan. Jadi ya gue nggak maksa juga kalian untuk mengikuti saran-saran dari gue. Yang ketiga, produk yang mahal sekali. Maksudnya gimana nih? Gue bisa asumsi produk mahal adalah produk-produk yang di atas 200 sampai 500 ribu lah. Kayak misalnya 600 ribu, 1 juta, 2 juta gitu. Untuk dropshipper pemula nih, kalian bisa menghindari produk-produk yang mahal seperti ini. Takutnya kenapa? Takutnya retur atau ada kerusakan atau komplain sehingga produk tersebut harus retur ke tempat kalian. Nah, gak semua supplier itu mengizinkan untuk menerima returan. Kalau misalnya kalian mendapatkan supplier yang tidak mengizinkan untuk mendapatkan returan, berarti mau nggak mau produk tersebut akan retur ke tempat kalian. Udah baru-baru dropship pemula, modal belum begitu banyak, dapat produk returan yang harganya 1 juta, balik ke alamat kalian. Kalian harus nombok tuh, kalian bayar supplier 1 juta sebagai modal misalnya, terus kalian jualnya 1,2, tapi 200 ribunya udah lenyap, karena 1 jutanya ini berupa barang retur ke tempat kalian. Karena nggak semua supplier itu mau menerima returan, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Itu bukannya tanggung jawab dari supplier. Ya nggak juga lah, teman-teman. Karena kan kalian sebagai dropshipper kan kalian bantu jual. Sebenarnya kan di sini yang berjasa itu si suppliernya. Emang kalian ngebantu dia untuk ngejualin produknya, tapi supplier ya nggak ada kalian juga nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak semua supplier itu mau mengizinkan untuk barang returan. Jadi takutnya kalau misalnya kalian menjual produk-produk yang mahal, terus retur, wah itu blunder banget teman-teman. Karena supplier juga akan mengira kalau misalnya ini adalah kesalahan kamu sebagai dropshipper. Mungkin saja supplier akan mengira kamu tuh salah memasukkan informasi produk di deskripsi. Atau mungkin kamu salah memberikan informasi atau foto-foto produk. Atau mungkin kalian salah apa gitu, pokoknya banyak hal. Supplier akan mengira, oh ini kamu yang salah sebagai dropshipper, jadi ini bukan tanggung jawab dari supplier. Karena dari supplier udah jelas. Kecuali ini benar-benar kesalahan dari suppliernya. Kayak misalnya ternyata suppliernya salah kirim, atau mungkin modelnya A dikirimnya B. Nah ini mungkin kesalahan dari supplier. Supplier biasa akan menerima returan tersebut. Tapi kalau di luar itu, kesalahannya bisa jadi dari kalian. Jadi agak beresiko ya kalau misalnya kalian tetap memaksa untuk dropship yang produk-produknya harganya mahal ini. Jadi ya, sebisa mungkin hindari dulu kalau misalnya kalian sudah paham banget atau kalian sudah mengenal banget sama supplier kalian dan ya udah deket, kalian boleh tuh menjual produk yang harganya mahal-mahal. Cuman kalau misalnya di awal ya gue nggak menyarankan ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian baru-baru kenal sama suppliernya. Ya supplier bisa nggak mau sama sekali, udah putus hubungan gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah 3 tips yang harus kalian pikirkan dan produk-produk yang nggak boleh kalian dropship. Sekali lagi gue tekankan, produk tersebut bukan nggak boleh dropship ya, cuman lebih ke nggak cocok untuk kalian dropship. Apalagi kalau misalnya kalian adalah dropshipper pemula. Ini bener-bener nggak cocok teman-teman, karena bakal blunder ke depannya. Kecuali kalian sudah lancar, udah paham metode dropship gimana, kalian sudah kenal sama suppliernya, silakan teman-teman. Jadi sebisa mungkin pertama kali dropship kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kalian harus memikirkan 2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum kalian mengupload produk dan harus tanya jelas kepada suppliernya. Kayak gitu teman-teman. Anyway, sekali lagi jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa join grup Telegram gua, linknya di deskripsi, itu gratis. Gue juga suka sharing di sana mengenai tips and trik soal jualan online, foto-foto atau video-video terupdate atau webinar-webinar gratis dari gua. Lalu jangan lupa untuk follow Instagram gua @riogenda_, karena gue juga suka sharing di situ mengenai tips and trik, short video, pokoknya banyak hal lah. Jadi di-follow. Kamu penjual online, suka gak dibanding-bandingkan produk kamu dengan toko orang lain? Kadang bingung nggak sih kenapa customer nge-compare harga kamu dengan yang lain, padahal kan dia mau belinya di toko kamu, bukan di toko sebelah. Kalau dia mau compare, kenapa nggak beli toko sebelah? Aneh nggak? Judul produk ketika upload harus pendek. Judul panjang sebenarnya nggak masalah. Cuman biasanya nih, mereka tuh suka memasukkan judul yang nggak relate sama produknya. Contoh,
Lu jual laptop Asus misalnya, tapi lu masukin Toshiba, Acer, Lenovo, HP, semua lu masukin, yang itu nggak nyambung. Ya otomatis akan di take down sama marketplace karena itu hal yang wajar. Semoga video dapat bantu kalian dan semoga kalian bertambah wawasannya dan pengalamannya. Rio Gandhi, peace out.